Halo semua, saya mau melanjutkan share saya dari buku Bishop Dag Heward Mills yang berjudul Seni Mendengarkan di chapternya yang kedua. Di chapter yang kedua ini, judul babnya adalah memahami bagaimana orang-orang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Di bab yang sebelumnya, Bishop ada jelasin setiap kita ini punya chance untuk masuk ke dua kondisi, yaitu kehendak Tuhan yang sempurna dan kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Di bab yang ini Bishop jelasin apa sih penyebabnya seseorang ini bisa masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna, supaya setiap kita ini jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Bishop mention di Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kunci pertamanya adalah kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Gimana sih caranya supaya kita ini bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita ini ngerti Tuhan tuh maunya apa sih dalam hidup kita. Tapi kalau kita aja udah jarang komunikasi, kita udah jarang berhubungan, jarang berdoa ke Tuhan, kita pasti akan sulit untuk membedakan mana sih kehendak Tuhan yang sebenarnya. Orang-orang masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna, caranya gimana sih? Dengan cara kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Bishop mengajarkan setiap kita seni mendengarkan ini. Seni mendengarkan ini sangat penting untuk setiap kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Pastor Berry pernah berkata, kalau kita aja bisa mendengar suara setan setiap hari, kalau kita aja punya desire untuk melakukan kejahatan setiap hari, yang which is itu adalah suara setan, pasti kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan juga selalu bersuara dalam hidup kita, Tuhan selalu berkuasa dalam hidup kita setiap harinya. Cuman kenapa kita bisa nggak kedengeran suara Tuhan? Kenapa kita bisa masih bingung? Karena kita ini belum mampu, kita belum mengembangkan seni mendengarkan kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita ini nggak bisa mendengarkan suara Tuhan, otomatis kita jadi punya kehendak bebas, karena kita nggak dengerin suara yang benar, kita nggak dengerin sumber yang benar. Dan Pastor Berry sering berkata, kalau Tuhan itu nggak pernah yang namanya memaksakan kehendak setiap kita. Tuhan nggak pernah memaksakan kita untuk ikut Tuhan. Tuhan gak pernah memaksa untuk kita melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan menghargai setiap keputusan yang kita ambil, mau itu baik, mau itu bertentangan, atau maupun itu sebenarnya gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, ayo kamu harus melayani, kamu harus datang ke gereja, kamu harus baca buku, dan yang lainnya. Tuhan udah kasih kita keselamatan, dan sisanya next stepnya kita mau melayani atau kita mau rajin di dalam rumah Tuhan, itu sisanya keputusannya balik lagi ke tangan kita, apa yang mau kita pilih. Kalau kita memutuskan untuk memilih jalan yang bertentangan dengan Tuhan, kalau sesuatu terjadi, kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, jangan salahin Tuhan, karena memang dari awal kita yang milih, kita yang membawa diri kita sendiri untuk masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Waktu kita ini mempunyai kehendak bebas, waktu kita ini milih buat suka-suka kita, itu pasti ada yang namanya benih kesombongan dalam setiap hidup kita. Kita merasa, kalau misalkan aku ini milih jalan ini, pasti jalan ini adalah yang paling baik dalam hidupku. Tapi kita malah menelantarkan kehendak Tuhan yang sejak awal sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Bishop tulis di buku ini, bersikap sombong adalah dengan arogan menganggap bahwa hak-hak istimewa harus diberikan kepada Anda. Jadi kita ini seringkali menganggap ide-ide, kehendak-kehendak kita ini adalah kehendak Tuhan juga. Misalkan kehendak Tuhan adalah kita ini kuliah di jurusan A, tapi kita maunya di jurusan B. Dan kita ngerasa, kayaknya Tuhan maunya aku kuliah di jurusan B deh. Jadi Tuhan
kita menganggap keputusan kita adalah keputusan Tuhan, padahal sebenarnya enggak. Dimulai dari kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan, kita punya kehendak bebas, sampai akhirnya kita sombong, kita nganggap kalau suara Tuhan itu kehendak kita adalah suara Tuhan. Itu sebenarnya kita sedang pelan-pelan menjerumuskan diri kita ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Waktu kita ini udah sadar, oh ternyata keputusan aku ini salah, itu artinya kita jatuh di dalam yang namanya kesombongan kita sendiri. Karena itu kita harus mengerti apa sih penyebab-penyebab seseorang bisa masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Jangan biarkan setiap kesombongan kita ini membawa kita ke jalan yang salah di mata Tuhan. Makanya itu kita harus belajar untuk bisa mendeteksi diri kita masing-masing. Sekian sharing dari saya. Di minggu selanjutnya saya akan menjelaskan kembali, saya akan sharing kembali di babnya yang ketiga. Terima kasih.